Rabithah Alawiyah menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut. Kami sangat menghargainya. Namun maaf, Rabithah Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast Bisikan Roma karena Rabithah Alawiyah adalah lembaga resmi yang akan menyampaikan hal tersebut, hal terkait nasab sesuai dengan kaidah ilmu nasab dan peraturan organisasi. Apabila saudara ingin memperdalam mengenai ilmu nasab, bukan aneh, dapat berkunjung ke Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Dengan senang hati kami menerima kedatangan saudara. Kalau kita mendapatkan fusa, kita bau misalnya fusa, kentut, jangan dicari sumbernya. Udah paham kita sumbernya dari mana. Dan jangan Anda cium, karena itu akan mengganggu Anda. Tinggal Anda tahan nafas, atau Anda menjauh, hilang dengan sendirinya nantinya. Ini semuanya adalah fusa. Ini semuanya adalah durat. Ya, kita tahan diri. Kita tahan diri dan kita jauh aja, nanti dia hilang dengan sendirinya. Percuma. Kalau kita cari, kita akan semakin jijik nantinya. Kita simak ya tentang videonya yang disampaikan oleh beliau, Haji Roma Irama, mengenai undangannya kepada Rabithah Alawiyah, ya. Undangan kepada beliau Habib Taufik Asgaf, ya, yang mana diundang di podcastnya Roma, ya. Jadi di podcast Bisikan Roma, dan tidak mau mendatangi undangannya karena dianggap ya itu seperti tadi yang disampaikan Roma yang dibacakan, bahwa kalau Pak Haji Roma Irama ingin tahu tentang pernasaban, ya, juru datang di sekretariatnya atau di, kalau istilahnya di kantornya lah, kantor Rabithah Alawiyah, gitu. Jadi Rabithah Alawiyah itu seperti itu jawabannya. Tapi yang ada lagi ini pernyataan Habib Taufik gitu. Jadi permasalahan polemik nasab kali ini itu dibaratkan kentut. Nah ini loh. Jadi semakin unik saya kalau melajari tentang situasi polemik nasab seperti sekarang ini ya. Jadi semakin lama semakin saya tuh penasaran akan kebenaran tentang Habib itu sendiri. Tadinya saya berpikir, wah ini ada kurang ajar ini ya Imat, berani-beraninya ya ngotak-atik masalah keturunan Rasulullah atau duriyah Rasulullah, termasuk Habib Lutfi dan Habib-Habib yang lain yang saat ini diragukan, dan juga kepada Gus Fuad Pleret itu juga termasuk berani lah. Saya juga tadinya mikir-mikir, tapi setelah ke depan sana tak genah itu ya semakin lama semakin aneh gitu loh, dan semakin kurang yakin tentang kebenarannya itu. Mungkin dari para netizen juga berpikir ya, apakah benar nasab atau silsilah dari Habib itu benar-benar nyambung ke Rasulullah? Karena yang diragukan itu Ubaidillah itu, Ubaid gitu loh. Apakah benar itu? Nah, semakin lama semakin ke depan saya malah semakin dukung pada Kiai Madhuddin Usman Al-Bantani untuk meneruskan tesisnya, penelitiannya. Karena ini yang menjadikan kita semakin tahu kebenarannya. Sebenarnya jawaban ini mudah sekali kok. Jadi para habaib jangan jangan memperpanjang masalah ini dan jangan dianggap yang aneh-aneh. Apalagi seperti disampaikan oleh Habib Taufik tadi, masalah yang menyampaikan bahwa polemik ini ibaratnya seperti kentut, jangan dicari sumbernya dari mana, karena semua orang tahu kentut itu sumbernya dari mana. Jadi bikin ketawa. Jadi wah ini semakin ngawur lagi. Jadi udah bingung untuk mencari dalilnya. Jadi dianggap udahlah nggak usah dipikir macam-macam. Udah ini cuma masalah biasa. Nanti didiamkan berhenti sendiri. Seperti kentut
kalau kita nggak usah menghirup udaranya, kita cukup diam, nggak usah menghirup, kita cukup anggap angin lalu, nanti akan berhenti dengan sendiri. Oh, nggak bisa. Perkara seperti itu nggak bisa, Bib. Karena apa? Ini semakin ke depan para netizen dan juga para umat itu kan berpikir panjang, Bib. Jangan pakai bola yang aneh-aneh gitu. Ini selesaikan baik-baik lah. Seperti podcastnya Pak Haji Roma Irama yang mengundang beliau, Dr. Sugeng Sugiharto ya, tentang masalah tes DNA. Ya udah, kalau pengen permasalahan cepat selesai, ikuti prosedurnya, yaitu tes DNA. Kebenarannya, apakah benar haplonya itu G atau J itu atau A atau apa itu coba diperhatikan. Kalau dengan tes DNA itu lebih ilmiah, lebih jelas, karena sudah diakui dunia bahwa di tes DNA itu bisa menyatakan gen keturunan, baik dari yang sudah tidak ada sampai yang ada sekarang itu bisa. Ada yang bertanya, masa bisa sih? Kan Rasulullah sudah nggak ada, apa bisa? Loh, seperti itu dimasalahkan. Zaman sekarang zaman canggih, udah jelas kok. Kemarin-kemarin yang viral ada yang menemukan kuku Rasulullah, ada yang menemukan rambut Rasulullah. Di situ kan bisa untuk dicek, kemudian disamakan, nyambung apa enggak. Jadi nggak usah diputar-putar seperti itu, Bib. Wak Haji Roma Irama mengundang Robito Alawiyah itu di podcastnya supaya dilihat oleh para netizen lebih jelas. Mungkin Pak Haji mau menanyakan apakah benar yang disampaikan oleh beliau kemarin Dr. Sugeng Sugiharto dan juga yang disampaikan Yai Imad, ini akan dipertanyakan oleh Pak Haji di podcastnya. Kalau Pak Haji suruh datang ke Robito Alawiyah, ya cuma seperti orang mau datang pengen tanya-tanya gitu loh. Jadi diundang langsung bertanya, diterangkan di podcast. Jadi Pak Haji itu di sini tidak membela kemana-mana. Menurut saya Pak Haji memberikan jalan terang supaya mereka para netizen tidak penasaran lagi. Kalau memang benar ya katakan benar, kalau memang belum jelas ya dijelaskan gitu loh, Beb. Jangan cuma mengandalkan kayak Haji Qurtubi, udah cukup dia yang lah, nggak akan selesai. Kalau ilmiah ya disampaikan dengan ilmiah gitu, Beb. Kalau perlu juga dengan tes DNA itu lebih real dan itu kan diyakini banget kebenarannya. Mau kemarin udah 1 tahun lebih sebelum pemilu sampai sekarang pemilu selesai masih seperti ini terus. Jadi satu prihatin sebenarnya. Saya itu dulu muhibin, Beb. Benar, saya senang dong maulid. Saya juga ikut di jamaah maulid. Saya ikut di kegiatan-kegiatan. Tapi akhir-akhir ini saya jarang ikut karena ya itu tak pikir tadi itu masalahnya. Saya senang sholawatnya kok. Karena siapa sih yang tidak bersolawat? Allah saja bersolawat. Solawat itu bagus, solawat itu baik kok. Karena kita orang NU, kita orang Islam, kita ahlu sunnah wal jamaah sangat menghargai orang-orang yang berjasa dalam agama, terutama syiar masalah bersolawat. Karena solawat itu sangat penting, Beb. Saya yakin kok. Jadi kebenarannya harus diselesaikan dengan baik-baik, tidak menyalahkan salah satu pihak. Itu loh, Beb. Jadi ini sebagai garis bawah ya, Beb ya. Wak Haji itu sebenarnya ini mengundang untuk kepentingan semua orang, semua umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi surat undangan ditolak nggak apa-apa, Wak Haji teruskan saja karena kita berjuang untuk kebenaran. Saya ngomong seperti ini bukan karena saya memihak salah satu pihak, tapi saya juga mencari suatu kebenaran. Siapa yang benar dan siapa yang salah, dan ini akan berjalan baik-baik saja kok. Seandainya Habib itu benar-benar cucu Rasulullah, ya akan berjalan baik. Seandainya tidak, perjuangan Anda tetap akan dihargai karena menegakkan, membangkitkan dan mendirikan sholawat. Ini di situ cukup sekian yang biasa sampaikan. Semoga bisa memberikan perhatian buat teman-teman semuanya dan juga buat para sahabat-sahabatku semuanya, dan khususnya para kaum muslimin muslimat seluruh Nusantara. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempatnya kebenaran yang hak. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif.